Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya malam hari ini berdiri di hadapan saudara untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat kita semua. Amin. Coba salam kiri kananmu, katakan satu kata berkat bagi dia. Amin. Haleluya. Iya, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dan membaca ada 2 ayat dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita akan baca dulu dari Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Baru nanti kita akan baca Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Sekali lagi Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20 dan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Sudah ketemu, katakan amin. Yuk kita baca bersama-sama ayat ini pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20 dan Roma 8 ayat yang ke-28, apa sih korelasinya? Saudara, saya mulai dari Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seorang yang bernama Yusuf. Dimulai dari sebuah mimpi yang disampaikan oleh Yusuf terhadap keluarganya, di mana terjemahan atau arti dari mimpi yang disampaikan oleh Yusuf itu supaya orang tua dan saudara-saudaranya itu datang sujud menyembah kepada Yusuf. Mendengar cerita mimpi ini menimbulkan sebuah gejolak di tengah-tengah keluarga Yusuf. Sampai-sampai keluarga ini atau abang-abang dari Yusuf itu membenci Yusuf begitu bencinya. Dan akhirnya ketika Yusuf mengantarkan makanan untuk saudara-saudaranya ketika menggembalakan ternak domba, maka disitulah mulai sebuah rencana yang jahat dari keluarga Yusuf terhadap Yusuf. Akhirnya Yusuf ditangkap, dimasukkan ke sumur. Apa yang terjadi di sana? Salah satu dari kakak Yusuf mulai kasihan. Jangan kita buang lagi dia dalam sumur, tapi lebih bagus kita jual dia supaya kita dapat hepeng, kata Om Si Hombing, ya. Supaya kita dapat hepeng daripada dia mati di dalam sumur tidak ada artinya. Bagusan kita jual Yusuf supaya kita dapat hepeng gitu. Setelah Yusuf dijual, apa yang terjadi di dalam keluarga itu? Alkitab mencatat keluarga ini diberkati oleh Tuhan dan membuat sebuah peristiwa yang sangat-sangat memilukan hati kalau saya bilang. Dan dari peristiwa itu Yusuf menerima juga perlakuan yang tidak baik dari sang pembelinya sehingga Yusuf dipenjarakan. Apa yang kita dapat
dikatakan di penjara bagi Yusuf. Yusuf juga diberkati di dalam penjara. Dan ketika Yusuf di penjara, ada dua teman Yusuf yang tadinya bekerja sebagai juru makan dan juru minum di istana. Mereka punya mimpi. Yusuf menerjemahkan, oh kamu akan dikembalikan menjadi juru minum dan kamu akan mati digantung. Dan apa yang terjadi? Itu kenyataan. Sehingga satu kali terjadi sebuah mimpi yang disampaikan oleh raja yang tidak bisa dia mengerti apa mimpinya, arti mimpinya. Sehingga sang juru minum ini kembali diingatkan, oh iya, dulu ada seorang orang Ibrani, teman saya di penjara, menceritakan arti dari mimpi kami. Sehingga saya dikembalikan ke tempat ini dan teman saya yang satu mati digantung sesuai dengan arti mimpi yang dia terjemahkan. Mana tahu ya, mana tahu dia bisa menerjemahkan mimpi tuanku raja. Dan apa yang terjadi? Masa paceklik dan masa panen raya Yusuf terjemahkan, dan bagaimana juga solusi dari masalah itu, harus membangun lumbung-lumbung supaya ada masa persediaan makanan di masa paceklik nanti. Sehingga raja berkata kepada Yusuf, tidak ada orang yang sepintar ini di negeri ini. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang besar di istana raja. Apa yang terjadi dari peristiwa ini? Bahwa masa paceklik datang. Orang-orang yang atau saudara-saudara Yusuf turut juga mengalami masa itu. Tapi Mesir, mereka masih punya persediaan makanan yang melimpah. Dan sehingga orang tua Yusuf menyuruh saudara-saudaranya, pergilah, belilah makanan kita supaya kita tidak mati. Berapa kali saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Dan Yusuf tahu, Yusuf mengenal, Yusuf mengerti itu saudara-saudaranya. Dan dengan waktu berlalu, akhirnya seluruh keluarga Yusuf diangkut ke Mesir. Di tengah-tengah perjalanan hidup, orang tuanya Yusuf mati. Yakub mati. Ketika orang tua mereka mati, mulailah saudara-saudara Yusuf ini ngomong dari satu yang lain, satu yang lain. Dah binasa kita ini. Waktunya Yusuf akan balas dendam akan semua perbuatan kita. Waktunya Yusuf akan melakukan balas dendam terhadap kita. Sehingga mereka datang menceritakan kepada Yusuf bahwa bapak kita telah pernah berjanji, kalau bapak nanti tidak ada, supaya kami menceritakan kesalahan-kesalahan kami. Dan jangan membuang kami, mungkin bahasa saya seperti itu. Ya. Dan apa yang terjadi? Disinilah Yusuf mulai menyampaikan rencana Allah itu bagi mereka. Dalam terjemahan lama, karena dulu Alkitab saya Alkitab terjemahan lama, dari Kejadian pasal yang ke-50 ini berkata begini, yakni memelihara, dalam terjemahan baru, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dalam terjemahan lama, dia berkata begini, untuk memelihara satu kehidupanlah Allah menyuruh saya mendahului kamu ke tempat ini. Nah, apa hubungannya ayat ini dengan Roma pasal yang ke-8 ayat 28 tadi?
bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Menjadi sebuah pertanyaan buat kita malam hari ini. Bagaimana kita bisa melihat, sekali lagi bagaimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan dari setiap masalah yang kita hadapi? Bagaimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan dari persoalan yang kita alami? Bagaimana kita bisa melihat Tuhan dalam situasi yang tidak menyenangkan bagi saya dan saudara? Kegagalan itu bukanlah hal yang menyenangkan. Kegagalan itu merupakan sesuatu yang pahit dalam hidup kita. Namun firman Allah berkata bahwa Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kegagalan ini? Bagaimana Yusuf bisa berkata kepada saudara-saudaranya untuk memelihara satu kehidupanlah Allah mendahului atau Allah menyuruh saya mendahului kamu ke tempat ini. Bagaimana cara pandang Yusuf terhadap bagaimana dia dibenci oleh keluarganya, bagaimana dia dibuang, bagaimana dia dijual, bagaimana dia diperlakukan begitu sadis kalau saya bilang gitu ya. Namun akhir kata dari Yusuf untuk memelihara suatu kehidupanlah Allah menyuruh saya mendahului kamu ke tempat ini. Ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak anak-anak Tuhan ketika ada pada titik yang mungkin tidak kita sukai. Mungkin ketika kita berdoa minta A, Tuhan kasih yang Z. Kalau kita minta A, Tuhan kasih B, mungkin masih mendekati. Tapi ketika kita minta A, yang terjadi bagi kita jauh dari yang kita harapkan. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan dalam kondisi ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa cara yang saya coba pelajari dari kisah ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang mau saya bagikan dan ini sangat memberkati saya, dari kisah Yusuf, dari Kejadian 50 ayat yang ke-20 ini, dengan kita membuka Roma pasal yang ke-8 ayat 28 ini. Hal yang pertama bahwa kegagalan, sekali lagi kegagalan itu mematahkan keakuan kita supaya kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Kegagalan mematahkan keakuan saya dan saudara supaya kita bersandar kepada Tuhan. Contoh kalau kita lihat dalam Alkitab ada seorang yang bernama Petrus. Ya. Petrus berapa kali gagal dalam mengiring Yesus? Ada berapa kali gagal? Halo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu? Yang paling sering dicatat oleh Alkitab dan paling banyak diingat oleh orang-orang percaya, Petrus 3 kali gagal. Ya. Ketika dia tidak mengakui Yesus itu, dan anak kecil berkata, bukankah kamu bagian dari orang itu? Petrus bilang, bukan. Tiba-tiba ayam berkokok dan Petrus ingat itu. Dan apa yang terjadi setelah Petrus menyadari bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia buat itu membuat dia, kalau kita lihat di dalam kisah para rasul, menjadi seorang yang hebat dipakai oleh Tuhan. Padahal kalau kita lihat di Injil, bagaimana Petrus berulang kali gagal dalam pengiringannya, pengertiannya, pemahamannya terhadap apa yang Yesus sampaikan kepada mereka.
Namun kebaikan Tuhan dalam kegagalan yang dilihat oleh Petrus, bahwa Petrus dipakai buat ngajarin saya dan saudara dan berkata, tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Kalau Tuhan melakukan segala apa yang kita minta, apa yang kita doakan, dan apa yang kita buat selalu berhasil, maka akan timbul sebuah kesombongan dalam diri kita. Bahwa tanpa Tuhan pun aku mampu kok. Tanpa Tuhan aku juga bisa. Tanpa Tuhan aku dapat melakukan segala perkara. Namun Tuhan membuat sebuah kegagalan bagi Petrus supaya Petrus bisa dipakai oleh Tuhan. Allah turut merancang, Allah turut mengerjakan sesuatu bagi Petrus untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, supaya dari kegagalan membuat kita mengerti dan merasakan anugerah Tuhan. Supaya kita kenal Tuhan bukan sebagai bos yang memerintah, bukan sebagai Tuhan yang selalu berkata segala kemauan dan keinginannya, tapi dari kegagalan membuat kita mengenal Dia sebagai Bapa yang mengasihi saya dan saudara. Kalau pas berhasil, kita bilang terima kasih Tuhan. Tapi kalau pas gagal, Tuhan gak sayang. Tuhan benci. Tuhan gak cinta dengan saya. Namun kebaikan yang bisa kita lihat dalam hidup saya dan saudara, coba kita baca dulu 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang sering kita baca ayat ini. 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-9. Sudah ketemu, katakan amin. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, apa di sana? Sebab itu supaya apa? Amin. Haleluya. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rupanya kalau kita melihat dari ayat ini, ketika kita mengandalkan kehebatan kita, ketika kita mengandalkan kemampuan kita, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kita nggak akan pernah melihat kuasa yang besar yang Tuhan lakukan buat kita. Tapi ketika kita berkata, Tuhan aku tidak mampu, Tuhan aku tidak kuat, Tuhan aku nggak bisa berbuat apa-apa. Atau mungkin kita mengutip dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Kalau aku tidak melekat denganmu Tuhan, aku tidak bisa menghasilkan apa-apa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kegagalan itu terjadi, kebaikan apa yang bisa kita lihat? Katakan dalam dirimu, ada anugerah yang besar tersedia bagi saya dan saudara. Bukankah lagu kita tadi berkata, anugerahmu, anugerahmu. Semua karena apa? Anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa melihat kegagalan? Atau bagaimana kita bisa melihat Tuhan dalam setiap kegagalan yang kita alami? Hal yang selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan sesungguhnya menutupi atau menutup pintu yang salah
supaya kita masuk pada pintu yang benar. Amin. Saya beberapa waktu yang lalu mempelajari kenapa Yesaya mencatat orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kenapa perlu bagi saya dan saudara untuk menanti-nantikan Tuhan? Saya mencoba mempelajari, rupanya ada satu kalimat yang disampaikan bahwa ketika kita sedang menanti-nantikan Tuhan, Dia sedang menampi setiap motivasi saya dan saudara di dalam Dia. Ketika kita sedang menunggu dan menanti-nantikan Tuhan, Dia mengayak motivasi kita. Motivasi kita apakah akan memuliakan Tuhan atau tidak. Sehingga setiap yang tidak benar, setiap yang salah, setiap yang tidak berkenan kepada Dia, setiap yang tidak mendatangkan kemuliaan bagi Dia, Dia buang itu. Salah satunya, Dia menutup pintu untuk sebuah kegagalan dalam kehidupan saya dan saudara, supaya kita berjalan pada pintu yang benar. Amin. Supaya kita berjalan pada pintu yang benar. Kadangkala saya coba kita melihat contoh dalam Alkitab. Ada contoh dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Tolong Om Hombing bacakan. Kita perhatikan ini Bapak Ibu. Bukankah hal yang baik memberitakan Injil? Bukankah hal yang baik membagikan kebenaran kepada orang-orang yang ada pada tempat ini? Tapi kenapa Roh Kudus melarang Paulus untuk membagikan Injil di sini? Mungkin secara pemikiran kita, secara rencana, Paulus gagal dalam hal ini. Paulus tidak berhasil di dua tempat ini. Secara rencana kita, secara kasat mata melihat bahwa Paulus gagal dalam hal ini. Namun kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kadangkala doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan benci kepada kita. Bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada saya dan saudara. Bukan berarti Dia membuang kita. Tapi Dia sedang menyediakan yang terbaik. Dia tutup pintu kegagalan kepada kita, supaya kita berjalan melalui pintu yang benar. Karena di sana Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik buat anak-anaknya. Malam hari ini, apa yang sedang Anda hadapi? Malam hari ini, apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Mari, seperti apa yang ada di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal. Terjemahan dalam bahasa Yunani, bahwa ada beberapa kata yang dipakai di sana, dan saya mencoba melihat bahwa artinya ada 3 golongan yang dipakai untuk menerjemahkan kata segala sesuatu. Yang pertama, bahwa segala sesuatu tanpa kecuali, di mana baik dan buruk, senang dan susah, berhasil dan gagal, Tuhan ada menyertai saya dan saudara. Yang kedua, dalam setiap bagian,
Tadi pujian kita di awal, Engkau ada bersamaku dalam setiap musim hidupku. Artinya dalam setiap kehidupan saya dan saudara, kejadian apapun yang terjadi bagi kita, Dia ada menyertai kita. Dan yang ketiga, ada totalitas Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dia yang berjanji, Allah yang Immanuel, Dia akan menyertai saya dan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia tidak sebagian menolong kita, tapi ada totalitas Allah di dalam melihat rangkaian perjalanan kehidupan saya dan saudara. Dan kalau kita ada sebagaimana ada hari ini, sekali lagi, karena ada kebaikan Tuhan dalam setiap rancangannya bagi kita. Ayo sidang jemaat Tuhan, mari kita membuka, mari kita mengerti malam hari ini bahwa sesungguhnya dalam setiap aspek kehidupan kita, Dia ada menyertai saya dan saudara. Jangan pernah kecewa dan tawar hati. Lihat kebaikan Tuhan, bahwa segala sesuatu tanpa kecuali Dia ada dalam kehidupanmu. Bahwa setiap bagian dari aspek kehidupan dan perjalanan hidup saya dan saudara, Dia ada juga menyertai kita. Dan yang ketiga, ada totalitas Allah untuk menolong dan menyertai kita. Sampai akhir perjalanan kehidupanmu, Dia tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Tapi Dia selalu pegang tanganmu untuk mengajak engkau berjalan bersama dengan Dia.